mungkin agak sedikit berbeda dengan teknik yang lain. Kita belajar ekonomi juga. Gitu? Iya, kita belajar ekonomi. Oke, Pengatur masih ekonomi, ada terus nyambungnya ya ternyata ada ya. tentang biaya, pengendalian biaya. Jadi kalau yang namanya di perusahaan atau di pabrik itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip yang lagi nonton channel Visip Umrah Official. Ya, kali ini saya Ella Afnira dari Dosen Visip mau ngonten dengan tema kita masih seputar program studi baru yang ada di kampus Umrah. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bincang-bincang sama Kaprodinya dari program studi kewirausahaan ya di Vekon, dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol juga nih sama salah satu Kaprodi program studi baru yang ada di Umrah. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu, silahkan Bapak. Siapa namanya? Baik, terima kasih Ella ya. Jadi perkenalkan, saya dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman dari Prodi Teknik Industri. Teknik Industri. Iya, betul. Pak Firman. Iya, betul. Firman Apriansyah. Sekarang jadi Kaprodi ya? Sekarang masih PLT Kaprodi. Oke, jadi ini dia Sobat Visip, program studi baru yang ada di Fakultas Teknik di kampus Umrah, Teknik Industri. Betul. Iya, jadi boleh dong diceritakan Teknik Industri itu program studinya apa sih? Belajar apa sih nantinya? Oke. Jadi kita mungkin salah satu prodi teknik yang cukup baru ya dibanding dengan sipil, dengan mesin, mungkin dengan elektro. Jadi kalau misalnya mesin, elektro, sipil itu punya karya yang dalam bentuk fisik, kita itu cenderung dalam bentuk sistem gitu. Jadi pada dasarnya teknik industri ini mempelajari suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, mesin, dan material. Jadi bagaimana kita membuat sistem tersebut yang biasa dalam lantai produksi, nah itu akan menjadi suatu sistem produksi misalnya, ataupun suatu sistem rantai pasok, atau bagaimana juga dalam pengembangan produk juga kita masuk, dan bisa jadi itu dalam pengembangan sistem informasi dari suatu perusahaan tersebut gitu. Oke, nah gitu kira-kira Sobat Visip. Kira-kira nanti kalau ada peminat mahasiswa yang masuk di program studi baru nih, untuk gelarnya biasanya calon mahasiswa tuh nanya tuh, nanti gelarnya apa Kak? Gitu. Apa nih gelarnya nih di Teknik Industri? Jadi kita itu karena kita teknik, rumpun keilmuannya teknik juga, kita dapat gelarnya tuh ST. ST, Sarjana Teknik gitu. Oke, sejauh ini untuk dosen-dosennya sudah ada, sudah ready berapa orang kira-kira? Dosen yang sudah ada saat ini, dosen tetapnya itu ada 3. Saya, Pak Adik Margaraja, dan Bu Eka Suswaini. Kebetulan akan menambah 6 lagi. Wow. Jadi sudah terseleksi dan akan insya Allah nambah 6 lagi untuk dosen baru. Jadi bisa dibilang ini salah satu prodi yang memiliki dosen paling banyak di Fakultas Teknik. Oh. Jadi, iya, kalau sebelumnya dibandingkan lain malah. Oh gitu, wow. Jadi baru muncul nih tiba-tiba langsung banyak dosennya. Jadi totalnya sekarang dosennya sudah ada 9? Iya, kalau ngitung sama yang baru jadi 9. Iya, wow. Banyak ya, berarti udah siap nih prodinya nih dengan tenaga pendidiknya nih Sobat Visip. Oke, kira-kira nanti di dalam kurikulum pembelajaran dari Teknik Industri ini ada apa aja tuh? Iya, mungkin di awal-awal itu kita akan mempelajari tentang, biasa kalau di teknik itu pasti belajar matematika dan basic science ya. Ya, fisika, kimia, teknik, dan mungkin biologi juga belajar. Dan kita mungkin agak sedikit berbeda dengan teknik yang lain, kita belajar ekonomi juga. Gitu? Iya, kita belajar ekonomi. Pengatur ekonomi, terus nyambungnya ya ada tentang biaya, pengendalian biaya. Jadi kalau yang namanya di perusahaan atau di pabrik itu kan yang namanya kita perlu melihat cost. Jadi tidak hanya sekedar produksi-produksi tapi malah nggak cuan gitu kan. Iya, jadi benar. Kita mau gimana caranya operasional baik dan untung pastinya. Oke, nah itu dia Sobat Visip. Oke, kita lanjut. Yang namanya mahasiswa mau kuliah pasti nanti lulusnya nih pengen kerja dong. Nah, profil lulusan dari Teknik Industri ini bisa jadi apa aja? Oke. Jadi kebetulan kita itu dekat dengan Batam ya, salah satu pusat industri yang besar di Indonesia. Jadi kalau lulusan teknik industri itu salah satu profilnya itu, kalau kita membagi 3, yang pertama itu
engineer profesional, kemudian ada akademisi, dan terakhir itu entrepreneur atau startup gitu. Jadi kalau misalnya engineer profesional itu bisa berkarir di bidang produksi misalnya, perencanaan produksi, quality control, dan itu kalau di Batam tuh sangat dibutuhkan pastinya. Dan mungkin di Bintan juga banyak prospek kerjanya lumayan, lumayan cerah lah gitu. Kemudian ada juga di bidang supply chain, jadi supply chain spesialis, gimana ngelihat mulai dari rantai produksi suatu produk ini sudah baik apa belum, sudah cost-nya sudah bagus, apakah resilient terhadap misalnya ancaman-ancaman pada supply chain gitu misalnya. Dan akademisi seperti kami dan kawan-kawan rekan-rekan dosen lainnya, dan juga kayak mengajar, meneliti, jadi ya mengembangkan keilmuan teknik industri itu sendiri gitu. Dan kemudian terakhir itu adalah tentang startup atau entrepreneur. Jadi di sini sudah belajar tentang perencanaan produk, perencanaan produksi, quality control. Kalau bisa membuat produk sendiri, kenapa tidak gitu? Jadi bisa bikin perusahaan sendiri gitu. Kalau jadi PNS bisa nggak Pak? Jadi PNS tentu saya bisa. Jadi sudah ada beberapa sebenarnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Ada beberapa contohnya, dan juga di Kementerian Perindustrian juga. Oh iya, pasti ya, industri. Betul. Pasti ada kita butuhnya. Jadi gitu Sobat Visip, prospek kerjanya itu luas sekali, jadi jangan khawatir juga. Mungkin teman-teman Sobat Visip yang punya adiknya, saudaranya, keluarganya gitu ya, yang tertarik mungkin mencari alternatif program studi baru. Nah ini dia ada nih, teknik industri sekarang sudah ada di kampus Umrah. Oke, kemudian kira-kira untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024 ini dari teknik industri membuka kuota berapa mahasiswa nih Pak? Oke, kebetulan karena kita prodi baru ya, jadi memang dibatasi hanya satu rombel. Jadi satu rombel itu sekitar 40-an lebih, dan sekitar 20 mahasiswa itu, calon mahasiswa sudah terpenuhi dari SNBP gitu. Oh alah, berarti sisa setengahnya lagi nih kuotanya? Sisa setengahnya 20 lebih sekian. Oh berarti bisa dibilang peminat teknik industri untuk di Kepri ini tinggi ya? Lumayan banyak ternyata. Oke, jadi sisanya itu nanti bisa mengikuti jalur apa lagi nih untuk bisa masuk? SNBT dan jalur mandiri. Kalau di Umrah kan biasanya SMMPTN Barat ya. Nah itu mungkin bagi yang berminat dapat mengikuti jalur tersebut gitu. Oke, kira-kira boleh di-spill nggak apa sih sebenarnya perbedaan bukan gelombang sih, maksudnya cara masuk dari yang SNBP, SNBT sama mandiri? Oke, kalau misalnya di SNBP itu tentu saja kan menggunakan nilai raport ya, dan nilai raport prestasi dan segala macam. Sedangkan kalau di SNBT itu mereka akan mengikuti ujian tertulis. Berbasis komputer ya. Jadi di kotanya masing-masing akan bisa mengikuti UTBK tersebut, dan itu jumlahnya itu sekitar hampir hingga 50% dari kuota yang disediakan gitu. Dan sisanya itu yang mandiri. Mandiri ini mungkin bagi yang kemarin terlewat, mungkin lupa daftar atau gimana, atau belum lulus ya. Gitu. Nah di mandiri bisa dicoba ya, gitu. Yang masih niatnya pokoknya mau tetap jadi mahasiswa teknik industri ya, silahkan nanti itu kalau nggak salah masih sampai bulan Juni ya, masih untuk cukup panjang mandiri. Nah itu masih lama teman-teman, jadi jangan khawatir kalau memang masih ada minatnya, dicoba terus, jangan cepat putus asa gitu. Oke, kira-kira apa lagi yang mau diinfokan ke teman-teman penonton dari Visip Official nih tentang teknik industri, Pak Firman? Ya mungkin kedepannya itu kita akan mencoba membenahi, karena ini prodi baru ya. Kita akan mencoba melengkapi perlengkapan lab-lab yang kita punya. Mungkin saat ini kita lebih banyak di komputer, lab komputer, jadi lebih banyak di softwarenya. Tapi sejauh ini sudah ada? Sudah ada, lab komputer sudah ada, softwarenya juga software statistik dan simulasi itu sudah tersedia. Jadi kedepannya mungkin kita akan mencoba misalnya membuat lab manufaktur gitu. Itu kan yang biasanya yang banyak peralatannya dan lumayan mahal kalau kita bisa bilang. Nah mungkin gitu. Kalau sejauh ini sudah ada ini nggak kerjasama atau MOU gitu sama mitra pihak ketiga untuk nanti membantu menunjang proses pembelajaran nih di kuliah? Oke, jadi memang karena kita
asalnya dari teknik perkapalan kan. Karena kan kita ditempatkan dulu di perkapalan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa kerjasama dengan industri yang ada di Batam ataupun di Bintan. Jadi dan di fakultas sendiri juga sudah terjalin kerjasama dengan beberapa industri begitu. Jadi dengan link dari prodi yang sudah ada dan fakultas juga saya rasa untuk mencoba memasuki dunia industri itu tidak terlalu sulit gitu. Jadi sudah misalnya bisa mau menjalankan magang atau mau gimana gitu sudah ada jalurnya. Oke, apakah nanti MBKM juga? Ya, insya Allah. Pasti ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya kita nggak tahu ya tahun-tahun Oh iya, mana tahu ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi ya kan semuanya. Kita belum tahu. Oke. Untuk mengakses informasi dari teknik industri sendiri ini, mungkin ada website atau sosial medianya, bisa mengakses kemana, Pak? Ya itu nanti mungkin ada di deskripsi ya. Boleh. Ada IG-nya dan di FT itu ada webnya. Jadi websitenya Fakultas Teknik bisa dilihat di Fakultas Teknik. Oke, itu aja mungkin. Atau ada closing statement? Cukup sih. Oke, cukup ya Sobat Visip. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu alternatif pilihan kuliah nih buat Sobat Visip, saudaranya mungkin. Jangan pindah dari Visip, tetap di Visip aja gitu ya. Yang baru mau kuliah mungkin masih bingung-bingung cari, aduh mau kuliah jurusan apa ya, tertariknya sih teknik-teknik nih. Cuma kan teknik kan banyak tuh. Nah ada yang baru nih di Fakultas Teknik Umrah, mana tahu menjadi pilihan, alternatif pilihan untuk program studi kuliahnya nanti. Oke deh, gitu aja. Terima kasih Sobat Visip, terima kasih juga Pak Firman. Mudah-mudahan nanti next kita bisa ngonten bareng. Bye Sobat Visip.